Tidak ada Mbak di chatroom dan di Oh, ada di Facebook. chatroom. Tidak ada Mbak. Oh iya ya. Ya nanti materinya seperti biasa akan di-share. Sampai sini belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu silahkan buka Excel filenya yang kemarin saya udah kasih ya. Ada exercise dataset. Ya, ini exercise data. Kalau sudah download semua, boleh kasih reaction tanda di Zoom-nya. Kasih jempol kayak gini. Bisa? Pak Juhri ada raise hand ya. Silahkan Pak. Oh, raise hand apa jempol? Oh, jempol ya. Raise hand-nya nggak jadi ya Pak? Oke. Oke, kalau udah semua bisa, kita masuk ke latihan. Go file saya mana ya? Oke, udah semua ya? Bisa semua? Oke. Sekarang udah ke sini ya Bapak Ibu ya? Fikri bisa tolong dicekin udah pada semua belum ya? Bisa saya mulai? Oke Mbak. Oke ya. Nah, Sudah. ini data latihannya yang paling kiri sheet-nya yang merah. Oke. Sekarang kita mau latihan formula yang pertama itu left function ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama kita left function. Balik lagi kita ke data latihan ya. Bapak Ibu klik kolom ini, kolom A. Bisa? Oke ya, ini diklik terus udah keblok semua sampai bawah. Klik kanan di mouse-nya. Akan muncul seperti ini, klik insert. Yang sudah boleh kasih jempol biar Mas Fikrinya bisa lihat. Saya nggak bisa lihat di sini. Udah ya? Sudah sebagian Mbak. Ya. Oke, kita klik insert ya Bapak Ibu. Nah, klik insert sudah seperti ini. Kita coba namain ini tahun terbit misalnya. Tahun terbit. Oke. Ya, ini kelihatan besar ya, Fik? Cukup. Cukup ya. Nah, ini kita ketik sama dengan oke. Kemudian ketik left ya. Kurung buka. Nah, perhatiin di sini kurung buka ini Bapak Ibu komputernya bisa beda-beda. Kalau di saya ini pemisahnya adalah titik koma ya. Mungkin di Ibu Bapak bisa juga koma atau apa. Nah, itu diikutin settingan komputer masing-masing ya. Nah, ini karena kita mau ngambil teks di ID collection ini, teksnya adalah 4 digit pertama ya, 4 digit sebelah kiri dari value ini. Kita klik di sini ya, di kolom B yang sel nomor B2 ya. Terus di saya titik koma, kemudian digit keberapa? Yang tahun ini, digit keempat kan ya, 4 digit pertama dari kiri. Berarti ini saya ketik 4. Terus kurung tutup. Setelah itu enter. Selesai. Ya. Ada yang kesulitan? Sampai di sini? Tadi ya kalau misalnya selnya formulanya enggak terjadi, pada udah benar ketikannya, dipastikan diklik kanan,
ini format cell. Kemudian cek apakah sudah kategori general atau masih teks atau masih yang lainnya. Nah, pastikan ini sudah general. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal apa namanya? Ini kan ada kotak kecil ya di samping sel. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada kotak kecil di samping sel, tinggal diklik 2 kali Bapak Ibu. Klik 2 kali, ini datanya akan sudah sampai data terakhir di 100. Oke ya. Mbak Irma ada minta diulang sebentar untuk perintahnya. Oh, minta diulang. Ini saya hapus lagi ya. Oke. Sampai insert udah bisa ya? Jadi ini diketik sama dengan kemudian left kurung buka, teksnya ambil dari sini, diklik sel sebelahnya, titik ini ya, kalau di saya titik koma, kemudian ini 4 ya, karena 4 digit pertama dari kiri, kurung tutup. Sudah oke? Kalau datanya diambil setelah 99 itu ya 1000. Nah, ini kalau ini Ibu bisa pakai write misalnya. Ini ada pertanyaan ya. Misalnya ini sama dengan write. Ambil digitnya yang 06 10. Berarti 06 101 ya. Nah, ini klik aja ini berarti write-nya itu berapa digit? 1 2 3 4 5. 5 digit udah keambil. Gitu ya. Jadi tergantung kita mau ngambil daerah yang mana gitu ya. Itu fungsi ini tinggal diklik ke bawah. Ini udah dapat semua, selesai. Oke. Udah semua kali ya yang ini ya. Jadi kita move ke fungsi yang lain nih. Fungsi berikutnya itu, formula berikutnya count if. Nah, count if ini, oke. Boleh juga sih kalau ada pertanyaan di chat ya. Apakah setiap koleksi memiliki ID koleksi? Kalau ini tergantung perpustakaannya ya Bu ya, ngolah datanya gimana. Jadi misalnya Ibu ada nomor induk buku, ada apa, atau kalaupun datanya udah disiapin pas kita tarik data di Excel udah ada tahun terbit, kita nggak perlu melakukan ini Bu. Ini kebetulan Excel ini nggak ada. Jadi kita perlu tahu tahun terbitnya tahun kapan gitu ya. Gitu Bu Maulidia. Ini enggak mengadres pertanyaannya enggak? Jawabannya. Ibu Maulidia. Boleh kalau mau bicara? Oh, sudah ya. Oke. Oke, next-nya tadi kita mau count if ya. Nah, sekarang kita ini lagi deh Bapak Ibu. Kita insert lagi ya kolom baru seperti tadi. Kita klik di A-nya. Ini sebenarnya boleh di mana aja ya. Mau insert di mana terserah. Contohnya misalnya kita insert di sini gitu ya. Ini kita insert lagi yang baru. Ini klik kanan ya, tadi insert. Oke, sekarang apa nih? Kita mau tahu kalau terbitan 99 2002 ini berapa banyak sih koleksi yang dipinjam gitu ya. Atau jangan ini deh. Sorry. Ini aja. Ini kan ID koleksinya unik ya. Nah, kita insert di sini. Kita mau tahu koleksi mana yang punya peminjamannya tertinggi misalnya ya, paling banyak, atau yang mana yang paling sedikit dipinjam ya. Jadi setiap koleksi ini berapa banyak peminjaman terjadi sih dalam data ini. Nah, kita bisa pakai count if. Ini misalnya count if ya. Nah, seperti ini kita sama dengan
count if. Oke, ini udah ada ya rumusnya, count if. Buka kurungnya. Nah, ini karena range ya Bapak Ibu ya. Kita ke sini tapi harus diblok sampai bawah. Kalau di Windows itu Ibu Bapak bisa kalau mau pakai shortcut bisa shift control panah ke bawah. Ya, jadi kalau di Mac itu ada shift command sama panah bawah. Kalau di Windows-nya bisa shift control panah bawah di keyboard ya. Jadi ini di blok sampai bawah Bapak Ibu ya. Di blok. Kemudian tadi ya, range-nya udah keblok nih sekarang. Kita kasih titik koma. Titik koma. Nah, untuk kriterianya sendiri berarti sel yang nomor pertama kan yang mau kita cek dulu. Kriteria tuh data yang mana yang mau dicek pertama. Nah, kita mau cek data di sel C2 ya. C2. C2 tuh yang ini ya. Ini C2. Oh, ternyata koleksi ini dipinjamnya cuma sekali dari data ini. Yang ini agak membingungkan. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau range, Bapak Ibu harus kunci ya ininya, range-nya. Jadi kalau misalnya mau ngolah data 100 itu harus dikunci. Khawatirnya kalau Bapak Ibu nggak kunci, itu bisa bergeser selnya. Jadi nanti nggak dari C2 sampai, nah ini kalau saya nggak kunci, coba ya, ini geser nggak? Nah kan, ininya jadi geser nih range-nya, jadi C3 sampai 112, padahal C112 tuh nggak ada Bapak Ibu ya. Data kita cuma sampai 101. Nah makanya kita harus kunci range-nya. Caranya gimana? Ini kalau di Windows mungkin bisa F2 fungsinya ya. Bapak Ibu taruh kursornya di tengah-tengah C2 ini, terus klik F2 itu harusnya udah langsung kekunci ya, dolar-dolar. Nanti munculnya seperti ini. Ini depannya kasih dolar, tengahnya kasih dolar, berarti C sama 2-nya kita udah kunci. Ininya juga C-nya kita kunci dan 101-nya kita kunci. Nah, ini udah nggak akan geser nih Bapak Ibu. Ya, sama rumusnya ya. C2, C101. Yang pertama juga C2, C101. Setelah ini apa? Ya udah, kayak tadi lagi kita tinggal klik 2 kali di ujung kotak ini. Langsung akan ke copy di sampai data terakhir. Oke? Mbak Irma, Ya, ada ada pertanyaan? pertanyaan. Bagaimana kalau membutuhkan mengambil data yang duplikat tapi tidak di-remove di duplikatnya? Kalau hanya ingin atau membutuhkan. Wah, saya nggak ngerti pertanyaannya nih. Boleh bicara nggak Bu Rina? Bu Rina? Bu Rina Kusniwati ya? Ya. Tunggu sebentar. Saya start video dulu. Iya, udah kedengeran? Dengeran Bu, iya. Nah, jadi maksudnya saya cuma pengen ngambil data yang duplikat. Jadi misalnya mau perbaikan data nih. Jadi data ini aja yang diperbaiki gitu. Jadi nggak semua data, nggak semuanya. Jadi saya hanya mau ambil data yang ada duplikasinya gitu. Jadi saya mau abaikan yang tidak perlu diperbaiki. Itu bagaimana caranya ya? Kan kalau remove duplikat kan otomatis dia langsung remove tuh. Kita hanya mau tahu data yang duplikat itu apa saja gitu. Oh ya, itu bisa tadi yang pakai count if itu bisa juga Bu. Pakai count if, jadi data Oh bisa ya? duplikatnya berapa aja. Jadi sebenarnya yang tadi saya tunjukin itu menunjukkan tadi mana ya filenya? Oh ya, sebelum saya lupa, Ibu pilih ini dulu deh. Ini urusan panitia nih. Pilih yang mana, Bu? Yang ketiga, yang pinggir kanan saya apa pinggir kiri? Sebelah sini, kiri. Kiri saya ya? Ya. Ini? Ya, kiri. Oh, oke. Ya. Ini ada 2. Mana sih?
Ya, oke. Ya, Bu. Oke, saya share screen lagi exercise-nya ya. Ya, jadi sebenarnya ini itu menunjukkan duplikat ya. Jadi kalau misalnya Ibu mau filter di sini, ini ada filter ya. Jadi cara filter tuh tadi kan di home ya. Nah, ini posisinya kita ke data. Ya, data ini ada menu filter. Nah, di filter ini kelihatan nih Bu, yang duplikat. Ada yang duplikatnya 2, 3, 4, 7. Kalau yang satu kan nggak duplikat kan, karena datanya cuma satu. Jadi si data koleksi ini ya terhadap populasi 100 itu muncul berapa kali sih Ibu, yang Ibu bilang duplikat itu muncul berapa kali kan? Benar nggak? Nah, dari sini kelihatan Bu, yang muncul berapa kali lebih dari satu, berarti kan duplikat ya. Kita tinggal uncek aja. Kita tinggal uncek yang satu. Nah, ini duplikat semua Bu. Oh, ada berapa? 51 yang datanya duplikat. Nah, tapi kalau kayak gini, kan agak pusing ya Bu ya. Mending Ibu copy, kayak gini. Ya, ini copy, Ibu copy biasa. Pindahin ke sheet baru. Ini udah masuk langsung yang remove duplikat nih. Nah ini Ibu udah dapet, nih data pasti berulang nih. Tuh kan kayak case tadi in business ethic 3 kali kan. Karena emang datanya muncul 3 kali tadi. Nah kita remove aja duplikatnya. Karena semuanya sama dan udah Ibu count if. Jadi Ibu udah tahu, oh data-data yang duplikat tuh ini judul-judulnya. Case study ini 3 kali duplikasinya. Financial management itu ada 2 kali duplikasinya. Ini bisa di sort juga Bu. Kalau Ibu puyeng ngelihatnya mana sih yang paling banyak ya kan? Tinggal Ibu short di count if-nya, yang smallest to largest atau yang largest to smallest, tinggal di OK. Wah, ini yang paling tinggi duplikasinya ada di marketing research, Bu. Gitu. Nah, ini udah masuk ke duplikasi. Oke. Itu ya, Bu ya. Terjawab? Kasih ya. Terjawab. Makasih. Nah, ini saya ulang lagi ya. Tadi ada yang nanya minta diulang. Itu ya, Mas Fikri ya? Iya, ada minta diulang dan formula kunci datanya sekalian, Mbak. Oh iya, oke. Jadi saya ulang, ini count if-nya saya hapus dulu ya Bu. Nah ini rumusnya sama dengan, terus count if, buka kurung buka, kemudian range. Nah range ini berarti kan dari sel C2 ini sampai ke C101 ya. Ini udah langsung ke blok. Kemudian di titik koma ini. Kemudian sel pertama yang mau kita cek adalah C2 kan ya, C2. Boleh ketik, boleh langsung ke selnya sih, biar nggak salah bisa ke selnya langsung. Ini di C2, kurung tutup. Ini rumusnya Bu. Sampai di sini bisa diikuti? Bu siapa tadi yang nanya ya? Bu Sri. Ada 3. Oh Bu juga ya. Ritan Violeta, Bu Risna, Bu Sri Tantina. Oh bisa, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau udah sampai di sini, yang tadi saya kunci itu ya Bu ya. Ini kita enter dulu. Oke. Ininya dikuncinya caranya depan C. Ini karena range-nya kan C2 sampai C101 ya. Nah, di depan C2 ini kita kasih dolar Bu. Ya kalau dolar itu shift 4 ya. Sama nggak sih? Ya, shift 4. Nah, shift 4, terus setelah C-nya di depan angka 2, kita kunci juga kasih dolar. Ini. Nah, sekarang yang C101 juga sama, kita kunci. Terus enter. Nah, ini udah nggak geser-geser nih Bu datanya. Tinggal seperti biasa kita klik lagi 2 kali ya di kotak pojok ini, supaya ke copy semua formulanya sampai bawah. Klik 2 kali. Bisa Bu? Udah oke semua ya? Kita lanjut ke mana nih habis ini? Formula berikutnya itu if. Oke. Sekarang if ini kita ambil dari
Data ini tuh yang kita if-in coba yang data pengembalian ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pengen tahu nih dari 100 data ini yang udah kembali buku sama yang belum tuh yang mana gitu ya. Nah, ini kita tambahin sheet di sini kolom di sini aja kayak biasa ya tadi ya. Ini diklik di kolom L, terus klik kanan, kemudian insert. Oke. Nah, di sini status pengembalian gitu ya. Kita kasih nama kolomnya. Oke. Nah, ini caranya gimana? Kita sama dengan lagi. Kalau rumus di Excel pasti gitu ya, sama dengan. Kemudian kita kasih if ya. Nah, sama dengan if kita mau ngecek nih. Sebentar, ini kalau Bapak Ibu lihat di tanggal kembali ini ada value 0, ada value yang ada tanggalnya. Nah, kalau yang 0 itu belum kembali. Kalau yang udah ada tanggalnya ini berarti sudah dikembalikan koleksinya. Nah, ini jadi kita bikin sama dengan, jadi if, jika ya kita kurung dulu ya, kurung buka seperti biasa. Nah, logical testnya apa? Jika kolom ini ya, sel ini sama dengan nilainya 0 gitu kan, kita mau bilang kalau kolom K2 nilainya sama dengan 0, nolnya kita ketik aja ya. Maka ini kondisi true-nya apa? Tadi kan logical test-nya itu adalah K2, jika K2 sama dengan 0, maka true-nya apa? True-nya kita bilang sedang dipinjam. Belum kembali gitu ya, masih dipinjam atau borrow gitu ya, borrow. Ini karena value-nya berupa teks, jadi Bapak Ibu harus kasih kutip ini ya, karena teks. Kalau itu berupa angka sih nggak perlu ya. Misalnya kalau if GPA sekian jadinya apa gitu ya, atau lebih besar sama dengan kayak angka-angka gitu nggak perlu. Tapi karena ini teks, jadi harus dikutip. Nah, ini kondisi true-nya, value-nya if true, borrow. Nah, kemudian dia minta kan, kalau value-nya false apa? False itu terhadap apa? False terhadap kondisi logical test ini. Jadi kalau misalnya K2 bukan 0, maka apa? Status yang mau kita kasih. Oh, sudah kembali, return. Karena kalau enggak 0, pasti isinya ada tanggalnya kan? Gitu ya. Nah, ini kurung tutup. Kita enter. Nah, udah Bu. Jadi borrow deh isinya. Gitu. Karena kalau misal satu-satu kita ketikin, oh 0 borrow, ini pinjam. Capek ya Bu kalau ada 4.000 data. Nggak kelar-kelar nanti. Nah, ini caranya kayak gini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada berarti ini diklik 2 kali aja. Nah, nanti bakal seperti ini Bapak Ibu. Ya, sampai bawah udah ada statusnya berdasarkan logical statusnya ya. Jadi if-nya kalau misalnya bukan 0 berarti kan return. Oke. Ada pertanyaan? Fikri ada pertanyaan nggak? Ada Bu Risna Kemal Dewi. Oh, Bu Risna formulanya gagal, kenapa Bu? Bu Risna bisa bicara? Bu Risna Kemal Dewi. Iya, Silakan. Ibu bisa dengar di sini formulanya itu katanya ada problem with this formula. Kamu ini Ibu siapa? Ya, Ibu bisa Bu Risna Kemal Dewi mungkin bisa lebih memperjelas detailnya di chat room. Oh iya. Oke.
Nah, mungkin formulanya bisa dicek apakah udah sesuai sama ininya ya. Apa namanya tadi? Misalnya harus titik koma atau harus koma, terus ada tanda petiknya atau enggak. Ya. Kalau misalnya formulanya sudah sesuai sih harusnya bisa sih, Bu. Oke. Bisa lanjut? Ada lagi yang tanya, Fik? Tidak. Enggak ya. Oh, formulanya tolong diulang. Oke, ini saya hapus dulu. Ya. Jadi ini sama dengan if kurung buka, logical testnya itu adalah if ini, klik ya, si K2 ini, sel ini, if K2 sama dengan tanda petik ya, 0, petik lagi, maka nilai value true-nya itu yang mau kita, maka si nilainya true-nya adalah tadi apa, borrow ya, borrow. Terus kalau kondisinya false, nggak sesuai, bukan 0 ya K2-nya, maka kita mau bilang nanti value yang di return-nya itu adalah return. Kalau sudah kembali ya. Ini kata-katanya boleh Bapak Ibu ganti apa aja terserah. Misalnya ini dipinjam. Ini kembali. Ya, ini bisa. Ya, di sini di enter aja. Seperti itu. Terus klik 2 kali sampai bawah. Ya. Oke. Sudah ya? Bisa lanjut ya. Nah, ini formula if. Oh, masih ada 8 nih. Masih ada berapa nih? 5. Sekarang VLOOKUP. Nah, VLOOKUP agak rempong nih, agak ribet sedikit aja tapi. Nah, di sini kita mau lookupin apa ya? Oh, tadi ternyata kan kita perlu data peminjaman dosen sama data peminjaman mahasiswa ya, mesti dibagi nih. Tapi data yang kita punya nggak ada keterangan di peminjaman ini, nggak ada keterangan kalau kode anggota ini dia peminjamnya mahasiswa apa dosen. Nah, ini tinggal kita klik seperti ini lagi, insert ya, insert. Kita mau kasih ini apa, status anggota misalnya, atau tipe anggota ya, tipe anggota. Oke. Caranya itu Bapak Ibu, kita mau lihat nama NIM ini atau kode anggota ini, dia itu sebenarnya mahasiswa apa dosen. Nah, kita punya sheet data anggota di sini. Ini ya, Bapak Ibu ada di sini, punya data anggota. Nah, jadi kita mau lihat dari data yang di data latihan ini, kita mau ngelihat ke sini, mau nge-retrieve informasi mahasiswa atau dosen dari file ini ya, dari sheet ini. Caranya kita balik lagi ke sini, ke data latihan. Ya, ini Bapak Ibu diperhatiin sama dengan VLOOKUP. Kayak gini. Ya. Kurung buka. Nah, yang mau di lookup value apa? Value kode anggota ini kan ya. Nah, ini kita mau lookup kemana? Ke sheet data anggota. Ini jangan lupa, habis lookup value, kita titik 2 dulu ya, titik koma. Nah, kita pindahin ya kursornya kita ke sheet data anggota. Oke, masuk ke sini ya, sheet baru. Nah, jangan lupa nih, ini kan yang kita lookup dari data yang sebelumnya. Kita klik di sini. Oke. Kemudian sambil pencet shift ya Bapak Ibu sama panah, kita geser ya. Kita geser areanya sampai ke yang ada mahasiswanya ini. Oke. Nah, ini adalah kita menjawab table array. Ya, table array itu jadi range-nya. Range yang mau kita ambil. Nah, karena range-nya kita mau ambil semua data, jadi Bapak Ibu pakai lagi, ini tetap ditahan ya shift-nya. Sekarang shift kontrol panahnya ke bawah, sampai bawah. Oke.
Itu dapat kita ada data 259. Oke. Nah, ini terus kita lepas aja nih udah shift-nya. Kita ke bagian formula di atas, kita klik di sini, titik koma, ya titik koma, terus selanjutnya index call number. Nah, index number itu adalah value yang kita VLOOKUP itu kan ada di kolom A. Yang kita retrieve informasinya ada di kolom C, ya, di kolom C sini. Ini kita kolom A yang kita retrieve value-nya, kolom C. Nah, antara A sampai ke C ini ada berapa kolom indeks? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ada A, ada B, ada C. Nah, ini setelah titik koma ini ketik 3. Setelah itu kasih kolon lagi. Kondisi false-nya kita mau taruh 0 misalnya. Ini tinggal dikurung, tutup. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal enter. Nah, akhirnya ke-retrieve nih data dari kode anggota ini, ternyata dia datanya adalah statusnya mahasiswa. Seperti tadi ya Bapak Ibu, namanya range, kita harus kunci lagi. Jadi kuncinya di A2 sampai C259. Ini dikasih dolar, kasih dolar. C-nya juga kasih dolar, tengahnya kasih dolar. Enter. Setelah itu kayak biasa tinggal copy formulanya, klik 2 kali sampai bawah. Ya, ada yang dosen, ada yang mahasiswa. Ada pertanyaan? Sudah berhasil semua? Atau perlu diulang? Ada yang bertanya, pada formula fungsi 0 atau O itu untuk apa? Ya, 0 itu untuk nilai false-nya kalau nggak ketemu. Bisa aja diganti mungkin sama NA atau apa, tapi itu mesti teks ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ada ID yang nggak ketemu, kita mau retrieve-nya angka apa, value apa yang mau ditaruh di dalam sini di kolom F-nya. Gitu. Itu tadi ada yang nggak bisa ya? Kenapa ya nggak bisa? Ada gagal, mungkin minta diulang. Ada yang gagal. Coba saya ulang ya. Ini saya kosongin lagi. Oke. Ini sama dengan ya Bapak Ibu VLOOKUP. Oke, kurung buka. Ini value yang mau di lookup. Titik koma. Ya, kalau di tempat saya titik koma. Kemudian kita pindah ke sheet data anggota. Oke. Ke row yang ini ya, data yang pertama, klik di sini. Kemudian sambil pegang shift, kita blok datanya sampai ke keterangan status anggotanya. Terus blok sampai ke bawah. Ini area data yang mau kita cari ya. Nah, setelah itu kita titik koma lagi. Ya, sekarang kolom indeksnya berapa? Ya tadi ya, A, B, C itu ada 3 kolom. 3. Nah, kemudian ini ya di sini makanya option true atau false-nya apa? Nah, kita taruh kosong di sini. Closing. Tinggal di enter. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal dikasih dolar tadi, sini dolar, dolar, dolar. Tutup. Nanti nggak apa-apa sih kalau misalnya nanti kan video video Zoom kita hari ini nanti akan diupload di YouTube-nya FPPTI. Nanti silakan dipelajari lagi kalau ada yang ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini yang lookup sudah selesai. Sekarang formula berikutnya remove duplikat data. Ya, ini gampang ya. Ini mudah kayak tadi misalnya kita mau ini ya koleksi. Koleksi ini ya kita mau ambil koleksi ini aja nih. Dari count if, ID koleksi, judul koleksi. Ini diblok aja datanya semua, terus di copy. Kopinya bisa pakai Ctrl C atau pakai tombol ini juga boleh. Terus kita paste di sheet baru.
Paste-nya bisa paste value Bapak Ibu. Ya, klik ini. Nah, ini datanya, data yang kita pilih dipindahin ya. Nah, tapi data ini penuh dengan duplikat kan ya Bapak Ibu. Nah, makanya kita tinggal ke data, ya, tab data ini, terus klik remove duplicates. Ya, oke. Nah, dia kasih tahu tuh, ada 31 duplicate value yang ditemukan dan di remove, 69 yang unik. Jadi ada 69 data di sini yang Bapak Ibu miliki. Gitu. Ya. Nah, 69 data ini boleh Bapak Ibu short. Ya, ini ada short ya. Di short by, ya misalnya kita shortnya by, ini ada klik short ya. Kita mau short by apa? Count if misalnya. Ya. Dari yang paling banyak dipinjam sampai yang paling kecil. Ya, ini ada marketing riset dipinjam 7 kali, muncul 7 kali ya. Sistem akuntansi dan sebagainya. Ini untuk short. Oke. Ada pertanyaan? Semoga nggak terlalu cepat ya. Nah, sekarang kita masuk ke area yang penting nih. Ya, sekarang kita ke pivot. Oke. Nah, pivot apa yang mau kita pivot nih datanya? Nah, ini kita blok dulu semua ya Bapak Ibu ya. Semua data ini di data yang sudah kita mainin tadi ya. Ada VLOOKUP, ada apa ya, kita blok semua sampai bawah ya. Nah, ini kalau areanya sudah keblok semua, tapi jangan kontrol A ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya data ribuan banyak banget, kalau kontrol A itu sel-sel kosong juga bakal menjadi area kerja ya. Jangan. Jadi Bapak Ibu hanya hanya memblok data area kerjanya aja yang ada datanya. Nah, sama hati-hati juga, saya lupa tadi kasih tips ya. Kalau Bapak Ibu sedang kerja di Excel seperti ini, pastikan nggak ada row yang kosong seperti ini Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ada yang seperti ini. Karena apa? Contoh ya. Tadi kan Bapak Ibu copy value ke bawah ya. Copy formula nih kayak gini. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu copy formulanya itu di sini, nanti hanya ke copy sampai row 6 doang, karena row 7-nya kosong. Dia nggak akan lanjutin ke 8 dan sampai terakhir. Jadi pastikan nggak ada row-row yang kosong seperti ini atau data kosong. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke pivot lagi. Ini sudah di blok. Bapak Ibu ke insert. Oke. Klik insert, terus pivot table. Ya, select table range, ini udah ke select semua tadi area kerjanya. Kemudian pilih new worksheet aja. Oke. Fikri, ada pertanyaan lagi ya? Tapi dia yang bertanya yang pas sort by, Pak, ketika pas udah mulai pivot, dia menanya count if saya pindahkan ke sheet baru kenapa 0. Jadi sebaiknya terusin pivot dulu, Mbak. Oh, oke. Ya, ya pivotnya begitu udah di copy udah di insert akan muncul kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul di samping kanan ada pivot table field. Nah, ini field ini kolom-kolom tadi. Nah, sekarang kan kita mau ngeluarin data peminjaman ya. Peminjaman mahasiswa berapa, peminjaman dosen berapa. Nah, status mahasiswa dosen itu ada di kolom apa? Di kolom tadi kita bikin mana ya? Tipe anggota ya. Nah, tipe anggota. Nah, hati-hati nih, tipe anggotanya munculnya di value. Kita pindahin dulu tipe anggota. Irma bisa lebih besar layar. Oh, kecilan. Ya, udah cukup. Waduh, geser. Saya ulang lagi ya.
Nah, ini tipe anggota ini. Bapak Ibu kalau mau munculin pivot table mesti klik ini ya. Klik apa? Pivot table-nya ini baru bisa munculin yang kanan, sebelah kanan ini ya. Nah, ini tipe anggotanya udah muncul kan ya di tabelnya. Nah, sekarang dari masing-masing anggota ini yang minjem berapa banyak sih gitu kan? Nah, boleh aja ini pilih, terserah pilih table apa yang mau di count. Misalnya kita ambil nama, boleh nama, oh nama nggak ada ya. Misalnya kode anggota ya, ini kode anggotanya mau kita count. Oh ini jangan sum ya, nanti harus count. Kita ganti, jangan ini deh. Soalnya ini pakai numbers ya tadi. Nah judul misalnya, judulnya kita count di sini. Oke. Nah berarti ada 27 yang minjem, ada dosen 27, ada 73 mahasiswa di situ. Gitu. Ada yang sudah berhasil? Atau diulang ya? Ya, jadi awalnya kita blok dulu semua data ini. Oke. Kemudian kita insert. Kemudian sorry. Kita insert ini. Insert ini. Kemudian pivot table. Ya. Dan oke. Kita akan menghasilkan sheet baru di sini. Kita cari tipe anggotanya. Ya. Tipe anggota kita pilih, tipe anggotanya kita drag ya ke row. Oke. Jadi seperti ini. Nah, nanti kita pilih lagi judul. Ya, judul masuk ke kolom value. Kita tarik ya dari sini. Cara nariknya gimana? Kita mesti tahan kursornya, terus ditarik ke bawah. Ya, jadi dosen ada 27 yang minjam, mahasiswa ada 73. Nah, kita udah dapet nih untuk masukin di sheet analisa. Berarti di sini dosen ada berapa tadi? Dosen ada 27, mahasiswa 73. 27, ini 73. Ya kita bisa pura-pura aja ya, maksudnya sampel-sampel aja, targetnya misalnya kalau dosen mau tercapai apa enggak nih? Dosen kalau 25 misalnya targetnya ya yang minjem, kalau mahasiswa yang minjem mesti 100 misalnya. Oke. Kalau peminjaman totalnya targetnya misalnya 200, ini yang terpinjam baru 101. Jauh ya. Pengembalian nanti kita bisa bikin lagi pivot pengembalian. Nah, kalau kita udah punya pivot seperti ini, boleh aja Bapak Ibu copy aja, karena area kerjanya kan sama ya. Kita copy aja di bawah sini, tinggal ininya kita ganti. Ya, kita ganti tipe anggota, enggak mau nih, udah nggak jadi. Ini juga boleh, judul masih. Nah, ini kita hilangin dulu. Nah, sekarang kita pilih yang pengembalian tadi ya. Kalau pengembalian kan ada di status pengembalian ini. Oke, status pengembalian kita taruh di sini. Kemudian kita count lagi misalnya dari judul. Oke, kita dapat nih datanya sekarang. Yang sudah kembali ada 84, yang masih dipinjam 16. Misalnya kayak gitu ya. Kita tinggal taruh misalnya dianalisa lagi. Yang kembali 84 ya. Padahal yang kembali misalnya ini karena pengembalian kita berharap pengembaliannya 100% ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu ubah ke persen. Ini kan value-nya masih angka ya. Ini Bapak Ibu blok seperti ini, terus klik kanan. Ada value field setting. Nah, di value field setting ini kita ubah ya ini di show data as ada persen to total, percent of grand total. Ya, jadi dari 100
yang udah kembali berapa persen kembali, berapa persen dipinjam. Jadi kita persennya off grand total. Udah seperti ini kita oke. Ya. Jadi yang yang sudah kembali 84%, totalnya 100. Nah, di analisa bisa aja kita taruh misalnya targetnya 100% udah kembali. Yang pengembalian tadi baru 84%. 84%. Nah, dari sini Bapak Ibu udah bisa bikin radar chart nih. Ada pertanyaan? Itu Mbak, ini dari sesi sebelumnya yang di sort by. Pertanyaan dari Liana Andam, count if saya pindahkan ke sheet baru, kenapa jadi 0 ya? Count if saya pindah ke sini. Tadi udah coffee value belum Bu Liana? Bu Liana, silakan saya ask to unmute, silakan bicara. Kayaknya saya ketinggalan deh. Nanti kalau misalnya masih ada formula, Bu, di copy, itu harus di copy paste-nya value ya, supaya bukan formula yang ke copy, tapi value-nya. Jadi kalau tadi kan menghasilkan angka 7 misalnya ya di count if-nya. Angka 7 itu kan dihasilkan dari formulanya kan. Nah, begitu Ibu pindah ke sheet baru, nah itu formulanya ke bawah, akhirnya value-nya nggak sesuai lagi gitu. Ya, jadi mesti di copy paste value. Oke. Yang pivot oke semua ya? Oke. Iya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa main insert chart ya misalnya. Jadi ini di blok aja. Kemudian insert, ini ada chartnya di sini, tinggal pilih misalnya mau chart bar kayak gini. Ya, langsung jadi gitu. Nanti kalau udah ada chart-chart seperti ini bisa macam-macam ya Bapak Ibu, tinggal dimainin aja mau ada data labelnya kah ya atau mau seperti apa. Ini warnanya bisa diganti dan sebagainya. Oh, udah mau jam 12 ya. Oke, saya cepat aja. Terakhir berarti kita ke analisanya. Nah, kita kan mau liatin gap analisanya tadi ya, pakai radar. Kita udah dapet nih Bapak Ibu dari perhitungan Bapak Ibu tadi, peminjaman dosen 27, targetnya sekian, peminjaman mahasiswa sekian-sekian ya. Nah, ini kan kalau kita lihat target dan realisasinya formatnya beda-beda ya. Jadi peminjaman dosen pakai angka kayak gini ya, pakai numbers. Tapi pengembalian kita diharapkan targetnya dalam bentuk persen. Nah, untuk menghasilkan chart radar yang baik, kita ubah dulu semua ini ke dalam persen aja. Ya, jadi misalnya kalau targetnya masih angka kayak gini, ini pasti semuanya kan 100% ya. Ya, atau bisa juga dipersenin, jadi realisasi terhadap target. Ini kita ketik sama dengan peminjaman dosen di sini realisasinya 27 dibagi targetnya kan 25 ya. Oke. Segini. 108%, berarti sudah tercapai targetnya. Targetnya berarti kan sama dengan 25 per 25 pasti 100% ya. Ini sama dengan yang lainnya. Nah, ini tinggal kayak tadi kalau copy value kita tinggal klik 2 kali ya. Nah, yang ini nggak ada rumusnya karena emang nggak ada datanya di atas. Yang ini juga tinggal di seperti ini. Ya. Nah, biar radarnya cantik sih, datanya biasanya rada banyak ya Bu. Kalau di radar, kalau cuma 4 kayak gini, coba ya bentuknya kayaknya nggak jadi radar nih. Nah, ya ini kayak tadi ya, kalau misal kita mau bikin chart, kita blok dulu area kerjanya. Kemudian kita pilih di sini ada chart waterfall. Ya, di sini nanti cari di bawah-bawah itu ada radar. Kita klik ini. Oh ya, bagus juga kok, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, radar chartnya. Nah, dari sini kelihatan nih ada gapnya pengembalian tepat waktu, ya kan, belum tercapai. Kemudian peminjaman secara total juga belum tercapai, peminjaman mahasiswa juga belum tercapai, yang sudah tercapai hanya peminjaman dosen. Oke, demikian Bapak Ibu, semoga membantu ya, semoga bisa bermanfaat. Nanti
nanti materi dan tentunya recordingnya akan kita share. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, di grup anggota juga ada kontak saya, silahkan. Begitu Mas Fikri, terima kasih. Terima kasih Mbak Irma Irawati Ibrahim atas pemaparannya. Ya, sebelum ini saya mau tanya Mbak Irma, kalau ada beberapa penanya yang lewat chat room, apakah diberi kesempatan untuk mendapatkan bintang? Ada yang mau ngomong nggak? Kalau yang bicara nanti saya kasih bintang. Ya. Yang di chat room mesti ada lima Mbak, saya catat. Mesti pilih bintangnya dulu. Iya. Yang pertama kepada Ibu Weni Melita, saya ask to unmute ya. Ya, Bu Weni Melita ISK Business School, apakah mendengar suara saya? Belum. Kita lanjut ke Maulidia. Maulidia Istefani, FKM UI, apakah mendengar suara saya? Iya, saya mendengar, Pak. Ya, silakan Mbak Irma. Pilih bintangnya mau yang mana? Mbaknya di mana ya? Nggak kelihatan. Saya nggak ngaktifin video. Oh ya, mau kanan kiri. Ini kanan saya, ini kiri saya, ini tengah. Saya pilih yang kanan aja, kanan Ibu. Wow, 3 bintang. Kelihatan nggak sih? Nah, Kelihatan. selamat. Nih. Ya. Ada lagi? Selanjutnya Ibu Risna Kemala Dewi tadi. Apakah mendengar suara saya, Ibu Risna Kemala Dewi? Silakan, saya sudah ask to unmute. Ya, silakan. Sudah dengar Pak, ya. Ya. Silakan. Ibu mau pilih yang mana? Tengah, kanan saya, apa kiri saya? Kiri Ibu deh. Kiri saya ya? Ya. Wah, 1 Bu. Oh, ya, Ada 2 lagi Mbak. Ya. Berikutnya Ibu Laili dari Perpustakaan UI. Ibu Laili. Ini senior Ya. saya bukan? Iya. Mbak Lai. Mbak mau bintang yang mana Mbak? Oke. Nah, Mbak. Mbak mana nggak ada fotonya Mbak? Iya, lagi amburadul. Yang tengah. Leli apa kabar? Udah cantik. Baik. Mbak aku bagi-bagi. Yang tengah. Yang tengah? 3, yang tengah kayaknya 3 tuh. Enggak ah. Mau tengah kanan atau kiri? Ayo. 3 yang mana? Ih nggak tahu. Yang bintang yang 3. Iya, yang tengah aja Mbak. Oke. Terima kasih. 2. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Laili. Terima kasih Mbak Irma, Mas Fikri. Sama-sama. Dan terakhir Ibu Liana Adam dari Yarsi. Ada Ibu? Ibu Liana Adam. Ya. Ada Fik. Ada. Silakan Ibu Liana Adam. Kanan Bu. Kanan, kiri, tengah. Pilih yang tengah aja. Tengah ya. Pada seneng di tengah nih kayaknya. 2. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada sahabat saya Halimatus Sadia. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah join di channel YouTube lagi, di channel di sesi FPPTI kita. Semoga kita berencana sih per 2 minggu Bapak Ibu akan ada sesi seperti ini. Semoga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Kami juga tunggu partisipasi dari anggota lainnya jika ingin sharing atau dari institusinya ingin sharing knowledge seperti ini, kami persilahkan. Terima kasih Fikri, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Irma. Ya saya tarik kesimpulan aja Mbak Irma, kebetulan waktu sudah di akhir.
Ya, dari pemaparan dan tanya jawab yang terjadi dapat kami ambil manfaat ya. Jadi data laporan yang kita punya itu berupa field di Excel dapat kita tampilkan dengan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel seperti live function, count in, count if, pivot sampai gap analysis, hingga hasil akhir yang kita dapat itu bisa diwakilkan dengan bahasa gambar ataupun bahasa yang dapat dipahami oleh semua kolega kita termasuk manajer kita. Baik, terima kasih Mbak Irma. Bapak Ibu boleh kita mengaktifkan kameranya. Ya. Dan kita berikan applause kepada narasumber kita, bisa dengan tangan dan ataupun reaction ya dengan jempolnya. Terima kasih Ibu Irma dan juga rekan-rekan pengurus FPPTI DKI Jakarta. Bapak Ibu, webinar kita berakhir. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada Anda semua. Semoga apa yang dapat dipaparkan pada hari ini dan juga diskusi yang terjadi akan mendapatkan manfaat dan menjadi referensi untuk Bapak Ibu semua dalam mempersiapkan laporan kerja perpustakaannya. Insya Allah FPPTI DKI Jakarta akan hadir dalam webinar seri selanjutnya dan tentu salam sehat dan optimis untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf dan semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih bersamaan Bapak Ibu hingga akhir acara. Dan sebelum kita akhiri ini, kita bisa foto bersama ya Bapak Ibu. Silakan untuk mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Ya. Ya. Nanti akan diambil gambarnya oleh Mas Subagja. Oh ya, ada pengumuman juga Bapak Ibu. Nanti kami akan memberikan survei untuk kegiatan webinar ini. Jika belum ada di chat room, nanti Bapak Ibu bisa lihat di WA group ya. Sekaligus survei ini akan menjadi sebuah absensi kegiatan kita dan kita akan mengambil data untuk Bapak Ibu yang mengisi survei akan mendapatkan sertifikat kegiatan kita. Materi rekaman akan kami tampilkan di channel YouTube FPPTI DKI dan juga website FPPTI DKI. Untuk pemenang nanti akan dihubungi ya oleh rekan-rekan panitia FPPTI DKI Jakarta. Jadi teman-teman tadi yang akan mendapat 5 teratas mendapatkan bintang terbanyak tentu ada gift dari FPPTI DKI Jakarta. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Subagja. Waalaikumsalam. Kita semua. Ya. Ya. Mas Subagja. Ya. Apa bisa dimulai? Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, sudah. Nggak dihitung. Sudah ya, Mas Bagja? Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Irma. Sampai jumpa di webinar series FPPTI DKI Jakarta selanjutnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Sama-sama.